Markas utama Sindikat Perdagangan Organ di wilayah perbatasan Kamboja, Thailand. Tempat ini dikenal sebagai klinik medis internasional, topeng dari fasilitas penyiksaan berdarah. Dan wanita yang memimpin itu semua, Dr. Ivana, wanita muda, kejam dan pintar. Dialah dalang semua mimpi buruk kami. Aku dikirim ke sana dengan identitas palsu, sebagai TKW Filipina yang ingin jual ginjal secara sukarela. Hanya satu tujuan, masuk ke dalam markas itu. Dan dari dalam, kubakar semuanya. Saat aku tiba, aku melihat bangunan itu. Putih, bersih, dengan taman kecil dan satpam tersenyum di pintu depan. Tapi begitu masuk, hawa dingin terasa. Suara langkah kaki, suara monitor, dan aroma kloroform menyengat. Aku dipandu ke ruang isolasi. Kamera tersembunyi merekam semua sudut. Tapi aku tahu cara bergerak. Kunci dari semua ini adalah sabar dan tenang, seperti saat aku dulu memasak di rumah majikan. 3 hari aku bertahan di sana, merekam semua sudut, menghafal jadwal, dan malam keempat, saat listrik sengaja kuputuskan dengan alat kecil dari Interpol, aku mulai bergerak. Dengan pakaian operasi yang kuambil dari ruang peralatan, aku berjalan cepat menuju lantai 2, ruangan tempat donor paksa dilakukan. Di lorong sunyi, aku bertemu dia, Dr. Ivana. Kami bertatapan, dia mengenaliku. "Kamu seharusnya sudah mati," katanya lirih. Aku hanya menjawab pelan, "Dan kau seharusnya sudah dilupakan ibumu." Dia berteriak memanggil penjaga, tapi aku sudah bergerak lebih cepat. Tinju pertamaku mengenai rahangnya. Dia terjatuh, tapi sebelum aku sempat melumpuhkannya, 2 penjaga masuk dari belakang. Salah satu mengacungkan senapan. Aku dihantam di punggung, tapi aku berdiri lagi. Tak ada darah, tak ada luka, hanya nyala dendam di dadaku. Pertarungan pun pecah. Suara gaduh membangunkan semua. Pasien di ruang karantina mulai teriak. Dalam kekacauan itu, aku membuka satu persatu pintu ruangan. Ada yang menangis, ada yang pingsan, tapi satu persatu mereka kubimbing keluar. Sementara di luar, tim Interpol yang sudah standby menerobos masuk. Sirine dan suara tembakan terdengar. Penjaga-penjaga lari tunggang langgang. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, menangkap Ivana. Dia kabur ke basement. Aku mengejarnya. Di sana, dia membuka lemari besi dan mengambil pistol. Tangannya gemetar, tapi matanya masih penuh kebencian. "Aku dokter, aku menyelamatkan orang dengan organ ini," teriaknya. "Tidak, kau monster, dan ini waktumu disembelih." Dia menembak. 2 kali, 3 kali, semua mental. Terakhir dia mencoba lari, tapi aku tangkap. Aku ikat dia dengan kabel medis, lalu kuangkat ke atas dan serahkan ke Interpol. Hari itu, markas iblis runtuh. Lebih dari 30 perempuan ditemukan. Semua masih hidup. Sebagian sudah siap dibedah, tapi kami datang tepat waktu. 2 bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Disambut seperti pahlawan, tapi aku tak ingin jadi terkenal. Aku hanya ingin hidup tenang. Bersama Weni, yang kini sudah pulih. Dia tinggal bersamaku di Pandeglang. Kadang kami duduk di tepi sawah, memandang langit, bersyukur masih diberi hidup kedua. Ilmu rawa rontek kuturunkan dari nenekku, dan kini kutitipkan hanya pada mereka yang benar-benar pantas. Karena ilmu ini bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi yang tak bisa melindungi diri sendiri. Dan jika suatu hari neraka itu datang lagi, aku akan turun lebih dulu sebelum mereka menyentuh tanah. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Siti Maesaroh, seorang TKW biasa, menjadi pahlawan tak terlihat dengan ilmu yang melampaui batas manusia. Sebuah kisah tentang keberanian, harapan, dan kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Markas utama Sindikat Perdagangan Organ di wilayah